Video ini merupakan video cross dressing saya di Embung Langensari dan Lembah UGM. Video ini saya buat dalam dua versi vlog atau full video lah, sama versi yang sekedar jalan-jalan tanpa vlog. Ya begitulah, karena tujuan saya juga untuk belajar membuat video begitu, selain mengekspresikan hobi makeup saya di tempat umum. Di video ini saya berjalan menuju ke Embung Langensari, sebuah tempat yang dulu pernah menjadi tempat favorit saya untuk cross dressing out. Ketika pengen outing atau cross dressing out, maka Embung Langensari adalah salah satu tempat yang menjadi pertimbangan saya untuk dikunjungi. Waktu itu sebelum saya mengenal Taman Lembah UGM, yang akhirnya setiap hari ke sana. Perjalanan saya tempuh dengan jalan kaki, dengan kondisi capek dan pegel-pegel. Tetapi ya tetap saya jalani untuk sekalian nostalgia setahun yang lalu, ketika saya selalu jalan kaki untuk cross dressing out dimanapun tempatnya. Di sini saya melewati Jalan Sudirman, tempat yang juga pernah saya pakai untuk cross dressing out. Beberapa kali saya cross dressing di sini biar nggak ke Embung Langensari terus, dan tempatnya sepi, tidak seramai Malioboro. Meskipun sekedar jalan trotoar, tetapi sangat menarik untuk membuat video di sini. Ada pengalaman kurang mengenakan ketika saya cross dressing out di Embung Langensari. Itu terjadi setahun yang lalu. Waktu itu saya ke Embung pas siang hari, karena paginya ada suatu kegiatan gitulah. Hingga setelah urusan selesai, saya pun ke Embung. Siang hari berangkat jam 1-an atau jam 2, lupa. Pas sampai di Embung, ada anak-anak SD yang sedang bermain bola, anak-anak seusia SD lah. Mereka sedang bermain bola di sekitar Embung. Saya pun tetap pede untuk jalan-jalan di sana, tanpa memikirkan nanti akan bagaimana, karena saya kira mereka tidak akan tahu kalau saya Tibalah suatu ketika, waktu itu gerimis. Saya pun berteduh, anak-anak pun main bolanya selesai dan bubar. Mereka lewat di depan saya dan langsung teriak, "Banci, ano banci, ada banci," gitu. Ini beda dengan orang dewasa. Dari pengalaman saya, kalau orang dewasa mereka melihat dulu dan mikir-mikir, serta kalau bahasa Jawanya itu ngerasani, membicarakan kita di belakang kita. Tetapi kalau anak-anak seusia SD ternyata lebih ekstrim. Mereka langsung teriak di depan kita, "Banci." Itu yang saya alami setahun yang lalu di Embung Langensari. Pas siang hari ada anak-anak kecil, ya gitulah. Nah, kebetulan di sini pada saat saya kesini hari Minggu, Embung sedang anak-anak SD-nya libur karena hari Minggu. Mereka sedang main petasan di sekitar Embung, dan itu sempat membuat saya was-was dan deg-degan. Bagaimana kalau peristiwa setahun yang lalu itu terulang lagi?
Dan selama di sini pun saya selalu menghindari anak-anak kecil itu. Kalau orang dewasa tidak terlalu saya pikirkan, karena biasanya orang dewasa itu mereka hanya cuman bahasa Jawanya ngerasani atau membicarakan kita di belakang kita. Tidak seperti anak-anak kecil. Maka ketika bertemu dengan anak kecil, ketika bertemu dengan orang dewasa, saya pun lebih tenang dan pede dibandingkan ketika bertemu dengan sekumpulan anak-anak usia SD. Dari pengalaman itu saya jadi ragu-ragu untuk cross-dressing di Embung Langensari pada waktu siang sampai sore. Kalau untuk sore saya lebih nyaman ke Lembah UGM, karena ketika saya bertemu dengan orang-orang di sana mereka cenderung cuek, tidak seperti pengalaman saya tadi. Pada waktu saya diteriaki banci oleh sekumpulan anak-anak tadi, waktu itu hingga sampai sekarang pun saya jadi berpikir keras, apa sih yang membuat mereka tahu kalau saya mas-mas yang lagi dandan cantik? Apa kira-kira yang membuat mereka tahu identitas asli saya sebagai cowok? Apakah karena dandannya minor atau karena apa? Sampai sekarang itu buat saya masih menjadi suatu pertanyaan yang belum terjawab. Karena faktanya ketika saya berpapasan dengan orang dewasa, sebagian besar tidak terjadi masalah, lancar-lancar saja, dan kecurigaan juga sangat minim dari mereka. Pengalaman diteriaki banci oleh anak-anak seperti setahun yang lalu di Embung Langensari buat saya itu resiko ketika saya mengekspresikan hobi saya di tempat umum. Ya, itulah resikonya, dan saya pun harus tetap menerimanya biar bagaimanapun juga. Tetapi biar bagaimanapun juga, hobi make up ini memang hingga saat ini pun tidak bisa dilepaskan dari saya begitu saja. Saya pun juga masih tetap membiarkannya melekat dalam diri saya hingga kini. Tidak ada pemikiran lebih dari saya selain sekedar hobi. Ini juga tidak akan merubah identitas dan pemikiran saya, dan tidak akan merubah jati diri saya sebagai laki-laki. Hobi make up ini buat saya hanya sekedar hobi saja, seperti halnya orang hobi main musik misalkan, hobi jalan-jalan, atau hobi nonton film, ya hanya sekedar hobi. Nah, ketika saya memakai baju cewek seperti ini, baju ini adalah pelengkap saja, hanya sekedar aksesoris. Karena kalau dandan cantik tetapi nggak pakai baju cewek, dipandang juga nggak nyaman. Apalagi kalau dipakai buat jalan-jalan. Dan yang paling saya suka itu make upnya, bukan bajunya. Selain make up, saya juga suka pakai rok. Jadi saya suka make up dan rok. Untuk baju atasannya sebenarnya itu hanyalah pelengkap saja. Kalau saya sedang cross-dressing di kamar, maka kondisinya tidak seperti ini. Ketika sedang cross-dressing di kamar, maka yang saya pakai cuman make up, tidak pakai baju cewek.
karena saya lebih nyaman pakai baju cowok saya, dan fokus saya pada cross dressing hanya pada make upnya, dan pakaian yang saya pakai hanyalah sekedar sarana penunjang untuk mengekspresikan hobi di tempat umum. Begitulah. Itulah cerita pengalaman saya setahun yang lalu ketika saya cross dressing out dan diteriaki banci. Peristiwa itu saya anggap sebagai suatu peristiwa lah. Itu cross dressing saya yang paling fatal, karena ketika cross dressing out di tempat lain, peristiwa seperti itu tidak pernah saya alami, dan hanya di Embung Langansari pas siang hari. Semuanya terus berjalan dengan lancar, bahkan ketika saya berpapasan dengan orang, semuanya berjalan lancar dan biasa-biasa saja. Dan itu akan saya anggap sebagai suatu kenangan yang tidak akan terlupakan. Dari peristiwa itu sampai hari ini, kalau saya mau outing, saya selalu menghindari anak-anak, meskipun kadang-kadang tetap nekat. Dan begitulah ceritanya. Tetapi sampai saat ini pun saya tetap pede untuk cross dressing out, karena tujuan saya hanyalah mengekspresikan hobi, menyenangkan diri saya sendiri, menghibur diri saya sendiri, dan hanya sekedar membuat konten untuk channel YouTube ini. Ya, bisa dibilang sekedar berkarya lah, meskipun karyanya juga gitu-gitu aja. Tetapi buat kalian yang sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan cerita kecil saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan ya, itulah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat yang sudah mengikuti channel saya. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.